Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejatinya, kebenaran selalu kuat, baik dalam segi argumentasi serta tindakan. Islam hadir membawa keadilan yang kala itu diselimuti oleh kecurangan-kecurangan yang melampaui batas. Agama ini juga memiliki kekuatan seorang hamba yang tak pernah lari dari ketakutan, yang akan selalu berdiri tegak hingga kemenangan tiba. Justru orang-orang kafir selalu mencari celah bagaimana cara untuk menghancurkan agama ini. Mereka selalu memprovokasi agar agama ini terlihat buruk di mata manusia. Cara licik ini selalu dijalankan hingga sekarang dan mungkin hingga akhir zaman. Namun mereka lupa atau memang berpura-pura lupa bahwa yang menjaga agama ini bukanlah manusia, melainkan zat yang tiada tara, dan sudah tentu mereka pasti binasa. Banyak yang tidak tahu bahwa yang menggetarkan mental-mental orang-orang musyrik bukanlah pedang, melainkan lebih dari itu adalah hujjah, argumentasi yang valid dari Al-Quran. Mereka orang-orang kafir dan musyrik tidak mampu melawan bukti-bukti yang dihadirkan oleh Allah. Oleh karena itu, jalan satu-satunya untuk menghancurkan reputasi agama ini adalah dengan mengolok-oloknya, mengolok-olok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang kita dengar sampai hari ini. Semoga Allah membalas perbuatan mereka. إن أردتم أن تكونوا شامة بين الورى فاقتفوا آثار جيل للمعالي سطرا إن أردتم أن تكونوا شامة بين الورى فاقتفوا آثار جيل للمعالي سطرا جيل زيد وحسين ومعاذ والبراء. Hal serupa pernah terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tepatnya di awal-awal dakwah Nabi. Tidak henti-hentinya orang-orang musyrik kala itu menghina, bahkan yang lebih parah, mereka ingin membunuh Nabi. Ingatkah kisah di mana saat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang mengerjakan salat di sisi Baitullah? Sebagian kaum Quraisy yang melihat Nabi langsung memprovokasi, Abu Jahal langsung mencoba melakukan penghinaan kepada Nabi dengan mengumumkan siapa yang berani melakukan hal ini kepada Muhammad tatkala ia sedang sujud. Maka datanglah seorang yang hina yang bernama Uqbah bin Abi Mu'id. Ia lalu menuangkan kotoran unta di bahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau sedang sujud. Kaum muslimin yang masih dalam keadaan lemah hanya bisa terdiam dan sedih, sedangkan Abu Jahal beserta teman-temannya tertawa. Fatimah radhiyallahu anha tampil dengan penuh keberanian dan langsung menyingkirkan kotoran tersebut. Selesai salat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Rabb yang Maha Perkasa. Doa yang mengubah raut wajah mereka dari tertawa menjadi ketakutan. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat wajahnya ke langit seraya berdoa, "Ya Allah, berilah balasan setimpal kepada kaum Quraisy tersebut." Beliau mengucapkannya 3 kali. Doa beliau ini menyesakkan hati mereka. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bertutur lagi, mereka menganggap bahwa berdoa di negeri itu atau Mekah adalah mustajabah. Kemudian dalam doanya tersebut, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan nama mereka satu persatu. Ya Allah, binasakanlah Amr bin Hisham atau Abu Jahal, Uqbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, Umayyah binti Khalaf, Utbah bin Abi Mu'id. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Demi Allah, aku sungguh telah melihat mereka semua tersungkur dalam perang Badar. Lalu mereka diseret ke Al-Qalib di Badar. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penghuni Al-Qalib ini diiringi laknat." Doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini bukanlah karena siksaan yang mereka lakukan, melainkan kebenaran yang mereka ketahui, namun mereka mendustakannya. Sebagaimana kisah Abu Jahal yang mengakui kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun keduniaanlah yang menghalaunya dari cahaya Islam, sehingga ia tidak segan-segan melakukan hal yang kurang bermoral kepada manusia mulia yang ia akui kerasulannya. Seperti sejarah singkat sebelum perang Badar. Di hari perang Badar, Al-Akhnas bin Syuraik bertanya kepada Abu Jahal, "Wahai Abul Hakam," yakni sebutan Abu Jahal di tengah kaum Quraisy kala itu, "beritahu aku tentang Muhammad, apakah orang yang jujur atau pendusta?"
karena di sini tak ada seorang Quraisy pun selain aku dan engkau yang mendengar pembicaraan kita." Abu Jahal menjawab, "Celaka engkau, demi Allah, sungguh Muhammad itu seorang yang jujur. Dia sama sekali tak pernah berbohong. Tapi kalau anak-anak Quraisy dengan al-liwa atau mengatur urusan perang, hijabah, memegang kunci Ka'bah dan pengaturannya, siqayah, memberi jamaah haji minum, dan juga nubuwah, kenabian, Quraisy yang lain kebagian apa?" Tidak hanya saat di Mekah, ketika kejayaan mulai tumbuh di tengah kaum muslimin di Madinah, Rasulullah SAW sangat berhasil dalam membina sebuah negara di wilayah tersebut yang awalnya bernama Yatsrib, yang kala itu sering berkecamuk antar suku. Di tangan beliau SAW, atas kehendak Allah, bersatulah suku-suku di atas panji tauhid. Tidak hanya itu, Rasulullah SAW pun mengikat perjanjian kepada orang-orang Yahudi di sana, yang kita kenal dengan nama Piagam Madinah. Namun tidak perlu diragukan lagi, kedegilan orang-orang Yahudi ini memang sudah menjadi tabiat buruk mereka untuk menyerang para nabi dan rasul. Meskipun demikian, ada juga yang beriman. Namun terdapat seorang pembesar Yahudi yang bernama Ka'ab bin al-Ashraf. Ia membuat syair-syair yang sangat mengolok-olok agama Islam. Ia juga mengatakan berhala musyrikin Quraisy kala itu lebih baik dari apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Padahal orang-orang Yahudi sangat paham bahwa menyembah berhala adalah bentuk kesyirikan. Namun begitulah mereka dengan segala kekurangannya. Tidak hanya itu, ia juga membuat syair-syair buruk, melecehkan para kaum mukminah. Perbuatan di luar batas ini pun layak untuk direspon. Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang mampu menghukum Ka'ab, sebab dia telah menyakiti Allah dan Rasulnya." Berdirilah seorang pemuda gagah perkasa yang siap menjalankan misi ini. Beliau bernama Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu. Beliau tampil sebagai orang yang sangat cerdik dan jeli dalam menilai segala situasi. Ia masuk di benteng Ka'ab al-Ashraf dan berpura-pura mendukungnya. Setelah Ka'ab al-Ashraf mulai terperdaya, di malam hari ketika semua sudah dipersiapkan, si penghina ini dengan pakaian kebanggaan disertai dengan wewangiannya harus menerima balasan yang telah dia perbuat. Ia binasa saat terbaring di kamarnya di tangan seorang pemuda yang melindungi marwah agama ini. Ketika itu keadaan benteng gelap, terdengar suara raung kesakitan. Para penjaga benteng mulai mencari dari mana suara tersebut. Dan ketika obor-obor cahaya penerangan mulai menampakkan si pencela dalam keadaan tidak bernyawa, sedangkan sang kesatria Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu berhasil lolos dari benteng tersebut. Apakah ini bentuk radikalisme? Justru ini adalah bentuk kepahlawanan dalam membela agama. Bagaimana bisa seorang dianggap ekstrim ketika mereka ingin membela seorang yang mulia, yang membawa keselamatan, seorang utusan Allah yang selalu memikirkan umatnya, yang selalu berdoa hingga lutut beliau bengkak demi membela agama ini. Agama Islam sangat mencintai damai. Tidak ada di mana setiap pembebasan di suatu negeri mereka membantai penduduk sipil. Mereka sangat toleran terhadap kepercayaan lain. Lihatlah sejarah Yerusalem, di mana 3 agama hidup damai di bawah panji Islam. Lihat juga Andalusia, yang sekarang Spanyol. Bagaimana dulu agama-agama lain tidak terganggu dan tidak terusik. Justru setelah dikuasai Ferdinand dan Isabella yang seorang Nasrani, negeri tersebut menjadi negeri berdarah dan terkejam sepanjang sejarah. Justru asumsi radikalisme ini hanya propaganda demi menutupi kekotoran bangsa-bangsa pengasas hak asasi pada Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Tidak hanya itu, tahukah Anda apa yang dilakukan Perancis di Aljazair? Berapa nyawa kaum muslimin yang mereka habisi? Tanyakan pada mereka keberadaan aborigin di Australia. Tanyakan pada mereka suku Indian asli di Amerika. Tanyakan pada mereka apa yang mereka perbuat di Filipina. Tanyakan pada mereka apa yang mereka perbuat di Irak, Suriah, Palestina, dan Myanmar. Dan jika kalian sudah dapatkan jawabannya, maka tanyakan pada sejarah siapa kami.
Semoga mereka yang sangat membenci agama ini diberi hidayah oleh Allah. Kita tidak perlu membalas kebodohan mereka, karena senjata kaum muslimin terbaik adalah doa. Tetaplah pada sikap kita, apalagi di zaman era pemikiran saat ini. Ketahuilah, agama ini akan selalu berjaya, dan itu pasti. Ingatlah kita kisah bangsa Mongol yang membumi hanguskan kota Baghdad. Kota yang indah menjadi kota mati. Kebencian Mongol sangat mendalam pada agama ini. Namun, hidayah Allah menyapa mereka dengan lembut dan indah. Tidak selamanya pedang dibalas dengan pedang. Ada kalanya lisan lebih baik dari itu. Anda bisa lihat sejarah masuk Islamnya bangsa Mongol di list kami. Namun, sedikit kami kisahkan kisah luar biasa yang menggetarkan 40.000 jiwa. Di mana kisah ini menjadi renungan bagi kita bersama. Betapa keajaiban agama ini sungguh nyata. Dan sungguh merugi manusia-manusia yang mencelanya. Dikisahkan ada seorang penguasa Mongol yang murtad menjadi Nasrani. Suatu hari, sejumlah para pembesar Nasrani dan Mongol berkumpul. Mulailah satu persatu dari mereka menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di ruangan itu terdapat anjing pemburu yang terikat. Tatkala orang-orang tersebut terus-menerus menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba anjing tersebut melompat menerkamnya dan berhasil mencakar-cakar wajahnya. Sebelum akhirnya orang-orang yang hadir bisa menyelamatkannya dari cengkraman anjing itu. Salah seorang hadir berkata, "Ini karena hinaanmu terhadap Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Ia berkata, "Bukan." Namun anjing itu terlalu peka. Dia melihat aku berisyarat dengan tanganku ke arahnya. Lantas dia mengira bahwa aku akan memukulnya. Kemudian dia kembali menghina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan lebih parah lagi. Tiba-tiba anjing tersebut kembali meloncat menerkam dan menggigit kerongkongannya. Lalu menariknya hingga putus. Matilah orang tersebut seketika. Keajaiban ini menjadi sebab ada kurang lebih 40.000 orang Mongol masuk Islam. Inilah beberapa kisah yang dapat kami sampaikan. Sesungguhnya setiap kebenaran pasti mendapat hadangan dan rintangan. Jika mereka tidak mampu dengan pedang, mereka akan menggunakan lisan untuk memprovokasi. Cukuplah sabar dan doa menjadi perisai kita untuk saat ini. Dan semoga Allah senantiasa menjaga agama ini dari lidah-lidah busuk mereka, menjadikan kita kuat dalam keimanan, memberi hidayah dan kesehatan kepada pemimpin kita. Dan semoga kita senantiasa kembali kepada tuntunan yang benar, sesuai pedoman para salafus saleh. Wallahu a'lam.